Hmm, Kira-kira harga per meternya bisa untuk berapa? RAB-nya sendiri belum saya hitung sepenuhnya sih Pak, karena saya sekarang masih Tapi fokus ke tahu nggak harga per meter harga rumah MBR? Cari dulu rumah susun MBR per meter persegi berapa. Kalau Anda ya, nggak tahu kan berbahaya. Per meter perseginya berapa? Ada kantornya, Mas. Kalau ada kantornya bagus, kantor UMKM gitu ada nggak ya? ada Pak. Jadi saya benar ya Pak. Saya search. Teori multifungsinya vertikal ada? Teori mixed use buildingnya ada Pak. Yang Ya, Pak. vertikal gitu ada? Ada Pak. Yang benar ya Pak. Nah di mixed use building ini Pak. Coba diperbesar coba. Oh ada office ya? Ya Pak, saya ada office-nya itu lebih ditujukan ke, jadi ada office yang biasa Oke untuk oke ya perkantoran. udah. Oke jadi ini bagus ini. Cuman PR-nya adalah begini, Anda harus cari peraturan menteri yang terkait dengan pembiayaan rumah susun. Hmm, Jadi baik Pak. begini Mas, jadi ini kan bangunan rumah susun, Ya, perlu infrastruktur kan, iya benar. jalan, lalu ada listrik, ada air. Nah, mana yang disubsidi kan bisa mengurangi harga per meter persegi. Itu loh. Ya, Jadi fasilitas umum apa saja yang dibayar gitu loh. ya Pak. Nah, itu dicari. Oke ya, sekarang cari harga per meter persegi agar segera jangan ngitung gitu loh. Karena nanti ditanya Pak Uut kan. Jadi kamu hanya menghitung harga per meter persegi sesuai dengan standar pemerintah gitu loh. PU. Berapa? Harga rumah susun per meter persegi. Harga konstruksi atau bangunan rumah susun per meter persegi. Nggak usah di Yogyakarta, dimanapun bisa nanti kan ketua apa keluar harganya di berbagai provinsi. Oke Pak. Oh, Ini sih Pak, untuk kalau di DKI Jakarta sih rata-rata kan ada peraturan 11. menterinya, Mas. Coba diklik dulu. Berapa per meter persegi? Jadi yang tertuang dalam keputusan Gubernur tahun 2020 sih Pak. Berapa? Nanti yang harus dicari peraturan menteri bukan gubernur. Ya, Berapa ketemunya? mungkin untuk satuan standar biayanya itu rata-rata dari harga hunian per meter persegi itu sekitar 11,2 juta, Pak. Wah, terlalu mahal ini nggak bisa. Ya, Pak. Ini mungkin masih yang di Jakarta ya, Pak. Nah, harga jual hunian per meter persegi. Harga per unit berapa harga per unit? Jika per unitnya, Harga per unit MBR, rusun MBR. Di Indonesia, jangan di DKI. Ada MBR-nya nggak? mungkin kalau harga Peraturan Menteri, ini, permen gitu loh, permen, PDF. Ini apa nih?
Ini unit rumah susun sih, Pak. Jadi harga per meter perseginya. Berapa? Peraturan pemerintah. Coba Masih berapa? dicari, Pak. Peraturan menteri ini aja yang dibuka. Berapa? Hmm, Berapa Mas? Mosok nggak ketemu? belum ketemu sih, Pak. Ini mungkin masih perhitungannya untuk Harga membangun gitu belum. aja. Harga, jangan persen. Yang dicari itu kata harga. Di searching di harga. Pakai halaman ini lalu harga gitu loh. Oke, Pak. Nah ini kan ada menentukan harga jualnya, harga itu. Terus harga per meter persegi itu loh berapa. Kalau nggak ada cari yang lain toh yo. Baik, Pak. Lagi dicari. Tuh ada uang tuh. Ini untuk yang rumah sederhana subsidi, Pak. Rumah umum. Tapi Bukan rusun untuk nggak? bukan, Pak, bukan Ya rusun, Pak. jangan kalau FLPP nggak usah. Yang dicari itu rumah susun. Ditulis saja rumah susun gitu loh. Sudah, Pak, untuk harga rumah susun MBF unit. Ya jangan diklik kalau bukan rumah susun. Oke sekarang lihat. Saya lihat denahnya dulu, nanti dengan cari lalu ketemu lagi. Denahnya mana? Gambarnya mana? Ya, Pak. Ini untuk denah pasar nih, Pak. Ini segmen yang di itu Sebentar, ini sebentar, ya. jangan bergerak banyak dong. Jalannya mana jalan Kaliurang? Simanjuta. Eh untuk jalannya sih di sini sih, Pak. Ya harus Belum saya. ditampakkan loh ya, wong di side Ayo, plan. Oh side plan nggak ada jalannya ini ajaib itu. baik, Pak. Sudah saya tampilkan. Masuknya pasar mana? Masuknya pasar nanti bakal dari yang Jadi kalau sebelah. ada side plan itu ada keterangan entrance gitu loh. Oh, baik. Lalu itu untuk pasar. Kalau rumah susun lewat mana masuknya? Rumah susun itu dia menggunakan tangga, Pak. Hmm. Jadi nanti disediakan 4 buah tangga ini, Pak. Ini loh maksud saya. Di sini misalnya pintu
masuk pasar. pasar. Lalu kalau rumah ya ke sini, Mas. Nah, gitu langsung ke lantai Oh, berikutnya gitu loh. Jadi di sini ada tangga, ya. Saya ulangi ya. Jangan campur ya, wagu. oh, mungkin kalau yang dari pasar itu dari basement, Pak. Saya, Pak. Ya Jadi bukan saya, begitu masa basement. Ya ini kan masuk lalu ini loh, lalu ke sini kan ke sini ini pasar toh. ya, Pak. Nah, kalau orang lain kan harus beda. Nah, di sini ada tangga gitu loh, Mas. Baik, Pak. Jadi bedakan, loh. Ini kan campur ya waktu. Apa bedanya pengunjung sama penghuni kan nggak jelas gitu kan. Iya, Pak. Nanti orang pasar pada masuk kan, ya nggak bisa kan. Nah sekarang kan kamu harus cari teori. Kalau ada dua fungsi, aksesnya bagaimana gitu loh. Baik, Pak. Dicatat itu. Ini kan teori dua fungsi. Nggak mungkin satu entrance. Yang satu private, satu publik kok disamakan. Ya, ya susah. Oke, ini kesalahan di site plan. Jadi pertama tidak ada tulisan masuk. Tolong semuanya nyatet ya. Jadi siapapun harus menuliskan entrance pada site-nya. Lalu Baik, arah Pak. utara ada nggak nih? Gimana, Pak? Arah utara. Ada, Pak, di bawah, Pak. Nah, ukuran site nggak ada nih. Ya, kan harus diukur gini loh. Jangan digerak-gerakkan, Mas. Siap, Pak. Nah, ini berapa? Jadi ketahuan. Oh, luasnya sekian gitu loh. Jadi ukuran sama arah utara sama entrance itu pasti akan saya tanyakan. Baik, Tolong Pak. Entrance, yuk. Mbak Intan, lalu Mas Febri, lalu Mas Asrul, tolong segera nulis ini. Side plan-ku akan saya tanyakan hal yang sama gitu loh. Ini Nah, tolong ya, tiga mahasiswa yang lain, saya akan selalu tanya hal yang sama loh ya. Ini skala berapa ini? ini saya skala 1:450, Pak. Zona-zonanya mestinya harus tertulis di sini loh, Mas. Ini Eh, apa? Ini apa? Ada tulisannya nggak? ada, Pak, tulisannya. Mungkin kurang besar juga untuk tulisannya. Karena warnanya kan hitam, Pak. Jadi, Ya diperbesar ya kurang. Ya nggak apa-apa warnanya, tapi kan harus diperbesar. Lalu ya, Pak. elevasi ini nggak ada ini mana ini ketinggian jalan berapa, lalu aspal halaman berapa, entrance di dalam berapa, di sini berapa, ini nggak ada semua. Ini peta buta namanya. Oke, Pak. Nanti bakal saya tambahkan lagi. Tuh, relevansi. Ya ditambahkan semuanya loh. Entrance, lalu beda pemakai. Jadi Anda tuh dua PR loh, Mas. Jadi gini loh, Anda itu punya pengunjung pasar, ya. Lalu ketika pengunjung pasar itu masuk, itu harus beda dengan penghuni, kan gitu.
Ya, Lalu pengunjung kantor itu juga harus beda. Nah, dia lebih dekat ke pasar, tapi harus dibedakan gitu loh, mana yang ke kantor gitu loh. Misalnya masuk sini, yang ke pasar kan bablas, tapi yang ke kantor ya. dia belok mana naik gitu loh, Mas. Hmm. Kalau untuk yang kantor itu dia pakai tangga yang di tengah ini, Pak, yang di tengah tulisan Plaza Pasar. Jadi dia langsung naik begini, Pak. Ya mestinya kebalik, yang pasarnya berapa lantai? Untuk pasarnya sih satu, Pak. Hmm, Satu ini, semua ini. Kemudian nanti kalau di lantai duanya itu lebih ke kayak fasilitas rusun ini dan loh. perkantoran UMKM gitu, Pak. Jadi masuk itu ini bisa masuk begini, bisa. Enggak, Pak. Pasar Masuknya ini, dari yang tengah. bentar toh, jangan diam dulu toh. Ini bisa nggak? Ini pasar ini. Ke pasar dulu Mas, jangan ke yang lain. Oh, kita masih diskusi pasar. Ini bisa, panah ini bisa ini. Bisa, Pak. Jadi gini malah eh, sebentar ya. Jadi gini loh Mas maksud saya. Karena ini naik kan masuk pasar kan. Kan begini, Ya, saya ulangi ya. Masuknya lewat sini kan. iya, Pak. Ini bisa nggak? Tutup, ini tutup. Yang itu ram difabel, Pak. Apa? Yang di sebelah tangga ini ram difabel, Pak. Dua Kalau ini. yang ini apa? Ini juga ram difabel juga. Ada rambai babel malah dua itu ya coba. Di babel itu kecil aja cukup satu gitu loh. Baik, Pak. Apa ini kayak pengunjungnya difabel semua gitu. Kan jadi ajaib juga ini. Jadi utama itu apa? Kan gitu. Difabelnya ke sini, ke sini, belok ke Iya, sini Pak. atau gimana? Coba di zoom, Untuk di zoom, di zoom, difabelnya di zoom. jadi begini, Pak. Oke ya satu saja. Ini ditutup Ya, baik. berarti gitu loh. Masa Baik. satu cukup. Nah kalau ini masuk pasar, mestinya bablas gitu loh Mas. Hmm. Atau ini bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kayak gitu juga ini bisa. bisa. Nah berarti apakah harus naik ini? Coba di zoom mas, tingginya karena nggak ada tingginya sih jadi susah. Anda gambar tanpa notasi kan ya berat itu. Ini apakah harus naik lagi nih? Ini naik toh? Iya, Pak. Ini naik Ya udah sekitar kalau satu naik meter. bablas aja mas, Hmm. jangan dibelokkan. Nah, yang untuk kantor ini saya warnai biru ya. Untuk kantor dua ini kecil-kecil ini loh. Nanti diperbesar. Ini minimal 1,5 meter ini. Iya, Berapa? Pak. Saya buatnya sekitar 2,5, kalau nggak salah. Enggak ada yang kecil ini kok. Berapa ini? Yang biru itu loh. Lebarnya berapa itu? Yang biru itu lebarnya 3, Pak, malah. Yang biru itu 3 meter. Tangga segitu. 2,5, 2,5. Masya Allah. Jadi ya gini ya. Jadi mengutamakan pasar. Jadi logikanya orang masuk itu ya bablas gitu loh mas. Jenengan pakai presiden mana yang kayak gini nih? Bahwa Anda itu melihat pasar betulan gitu loh. Itu di mana kayak gini nih? Kalau tangganya ini sih saya terinspirasinya dari yang Prawiro Taman sih, Pak. Jadi di Prawiro Taman tuh ada
kayak elevatornya gitu, Pak. Ya, Yang tapi kan bisa. dia naik itu ke pasar, bukan ke kantor. Itu loh masalahnya, Mas. Anda itu kan punya masalah bahwa yang naik itu adalah ke kantor, bukan ke pasar, gitu loh. Iya, Pak. Atau gini, Mas, alternatifnya, eh, pasarnya itu 2 lantai gitu loh, agar lahannya tidak penuh. Paham nggak? Iya, Pak. 2 lantai gitu loh. Basemen, lalu lantai 1, lantai 2. Itu pasar. Lalu yang biru itu ke kantor. Jadi terpisah langsung gitu loh. Begitu masuk, terpisah gitu loh, Mas. Hmm. Mau ini pasar gua dibuang deh. Ngirit, ngirit tempat gitu loh, Mas. Ngirit tanah gitu loh. Menghemat. Tahu menghemat nggak? Tahu nggak? Iya, Pak. Nah, ini 1 lantai ya. Kalau bisa yang bawah itu basah, yang atas kering gitu loh, Mas. Hmm. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, coba Anda ke Prawiro Taman, yang paling bawah itu kan basah itu. Iya, pasar ayam. Lah, makanya Tapi dia gitu. di di Kan dia partisi tiga gitu, lantai. Pak. 3 lantai ya. Iya, Pak. Jadi gini, jenengan lihat lihat nanti lihat lagi ya nanti ya. Lalu ke sana lantai 1 tuh basah, oke lah, tiru aja. Saya niru gitu aja. Basah kan gitu. Modul kolomnya berapa ini? Ini saya ngasih 9 kali 9, 6 kali. Berapa? 60 kali 60, Pak. Enggak, ini jarak kolom modul ini loh. Oh, jarak jarak kolomnya. Masya Allah. Untuk jarak kolomnya sih beda-beda, Pak. Ada yang 9, ada yang 8 gitu, Pak. Ya kalau bisa seragam, Mas. Jangan bikin susah orang sipil gitu loh. Nanti kan diperkecil toh nanti. Jadi yang bawah itu, paling bawah kan basement. Iya, Lalu lantai 1 dan lantai 2 adalah pasar. Yang iya, bawah pasar itu, yang pasar bagian bawah itu yang basah. Lalu yang pasar bagian atas adalah yang kering. Itu ya, Mas ya. iya, Pak. Jangan menghabiskan tanah gitu loh. Tanah itu untuk landscape, untuk tata hijau gitu loh, Mas. Oke, sudah paham? Baik, Pak. Mungkin nanti bakal saya coba-coba lagi untuk Lalu perhitungannya juga, Pak. tahu nggak jarak antar tangga itu berapa? Harus ada tangga itu paling jauh berapa? Eh, untuk tangga 15 meter, Pak. 30. Nah, punya Anda berapaan ini? Misalnya ini ya. Ini berapa ini? Nah, ini nih, ini loh. Jangan gerak dong. Ini jaraknya berapa itu? Nih, Ini sih. berapa itu? Diperkecil, Mas. Jangan diperlihatkan semua gitu loh. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Berapa itu, Mas? Jarak-jarak merah-merah itu. Hmm, mungkin Kok mungkin gimana? Jangan 15. mungkin. Kan tinggal modul kolomnya itu dikalikan kan ketemu, Mas. Ini berapa unit yang 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kali 9 aja sudah 30 lebih, Mas. Iya, Pak. 30-an Itulah lebih, Pak. Anda kan harus mikir yang kayak gitu. Ya, semuanya ya pasti akan saya tanyakan yang kayak gini. Sudah dicatat? Oke, sekarang lantai berikutnya. Ini yang untuk kantor sama area pedagang UMKM, Pak.
dan ada untuk fasilitas rusunnya, Pak. Jaraknya berapa itu? Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 5 loh. Lalu 6. Kali 9 berapa? Sekitar 40-an. Ya 54, 6 kali 9, 40-an. Itu matematika ini. Iya, 50-an. 54 jangan 50-an. Susah ini. Matematikanya lupa. Oke ya, dibikin 2 lantai ya. Tadi masa bangunannya kecil loh, Mas. Ini void atau apa ya? Itu bukan void, Pak. Itu balai pertemuan, Pak. Oh, balai pertemuan tengah itu sinarnya dari mana gitu. Ini kan miliknya rakyat ya. Jangan main-main pakai AC loh jenengan ini. Ini kan butuh sinar alami loh. Ini nih salah semua nih. Ya, ruang ini salah semua ini. Nggak dapat sinar, nggak dapat udara, nggak bisa beli AC, bayangkan coba. Yang kayak gini nih. Tipologi bangunannya udah salah. Nah, ini salah ini ya. Jadi ngetop ke tadi bangunan yang paling bawah diperkecil, Mas. Di 2 lantai ya. Ini salah. Sekarang rumah susun. Nah, rumah Iya, Pak. susunnya salah toh. Oke, sekarang cari rumah susun, tipologi rumah susun itu ini udah salah ini. Ya karena nggak melihat referensi sih kan. Dia kayak gini tuh perlu. Makanya saya harus melihat karya Anda. Nanti kan jeblok semua kalau caranya gini. Ini sudah semuanya. Anda itu selalu lupa ya. Ini bagus nih, tolong ini nih. Yang saya merahin ini rumah susun ini. Tipologinya saya wajibkan kayak gini. Dah. Makanya yang harus Anda ketahui itu adalah rumah susun itu kan memberi bantuan ya pemerintah ya untuk membuat rumah susun. Nah itu bantuannya apa saja? Coba bedanya dengan punya Anda apa? Kok malah dinengke toh, Pak? Ah, kalau saya sih karena mau punya konsep anu, Pak. Jadi vertikal cuma masih serasa kayak horizontal begitu, Pak, untuk rumah susunnya. Jadi masih bisa saling berinteraksi begitu sih, Pak. Itu justru salah itu. Yang Anda sebutkan itu salah itu. Egois itu. Dia begitu masuk koridor lalu masuk ke kamar, apakah mungkin di koridor itu kongko-kongko ngobrol itu mungkin nggak? Eh, biar rasanya lebih bertetangga saja sih, Pak, untuk Ya konsep justru saya. salah. Anda itu bukan bertangga, itu egois, individual tuh yang kayak tadi itu. Sekarang saya tanya, apakah ketika itu kan punya Anda tuh kayak di hotel, Mas? Eh, mungkin iya sih, Pak. Oh, mungkin ya, memang ya, nggak usah Indo Anda itu hotel. Iya, Pak. Nah, hotel kalau hotel cenderung saling berinteraksi nggak? Enggak sih, Pak. Kalau hotel Enggak. karena kan Kok keluar ngeyel masuk kamu gitu itu? ya, Pak. Kamu tuh ngeyel namanya. Coba Baik, Pak. buka ini, yang saya tadi tunjukkan dibuka itu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu bertetangga saling ngobrol nggak? Enggak terlalu sih, Pak. Kok nggak terlalu gimana? Anda itu harus survei gitu loh. Baik, Jawab Pak. itu tanpa data ya kamu itu. Ini sudah terjadi itu. Ini kan duduk di depannya lalu saling bertegur sapa, saling melihat gitu kan. Iya, Pak. Coba kalau hotel kan ketika masuk ruang ya sudah masuk kamar ya.
Oke ya, pakai ini ya. Baik, Pak. Nanti mungkin coba saya anukan dengan waktu yang masih tersedia sih, Pak. Oh, saya tidak akan menilai kalau kamu main-main kayak gitu. Saya akan Baik, jemput Pak. kamu. Baik, Pak. Nanti bakal saya coba lagi, Pak. Nggak usah dicoba, revisi. Baik, Pak. Nanti ketemu Pak Uut, Pak terus Arif itu kan. Anda itu saya tolong loh, Mas.